PPN itu 12% itu diturunkan, menolak. Ya gimana seharusnya ya Habibur Rahman itu ya mau buka suaranya, seharusnya menganjurkan apakah bisa turun dari 12% gitu. Ini aku nggak habis pikir loh. Orang Dewan yang perwakilan rakyat benar-benar untuk rakyat menolak PPN 12% itu dilaporkan. Siapa sih pelapornya? Saya pengen tahu. Apakah itu dari junjungan Prabowo itu apa gimana sih? Ya, jangankan rakyat biasa yang harus ditangkap menolak PPN yang namanya 12%. Ya anggota DPR aja ya dilaporkan. Inilah yang saya kalau tak bilang. Ya otoriternya Orba jilid kedua. Ya otoriternya Orba itu jilid kedua. Siapa yang di sana harus dilengserkan, harus dibabi buta, ya. Membabi buta mereka ini. Kalau ada yang kritik tentang itu penyampaian mereka itu, ini udah mulai loh sesuai apa yang dikatakan dia dulu ya. Para media hati-hati, akun-akun Anda udah saya perhatikan ya. Siapapun yang ini ya, penegakan hukum itu untuk orang yang namanya oposisi ya, lebih kejam, lebih tajam ke yang namanya oposisi, tapi ke teman itu tumpul semua. Coba kayak namanya Habibur Rahman ini, nggak pernah dia angkat masalah ini. Helena Lim divonis 5 tahun penjara, segitu besarnya loh korupsinya. Ya coba sekali-kali mulutmu itu ya buka masalah korupsi ini. Ya Harvey Mois itu menyeret 45 orang loh. Sebutkan di sana satu persatu, dibuka. Jangan diam-diam suruh ngendap-ngendap, ngemulangin. Bagi-bagi nih. Hah? Tahu sama tahu gitu untuk mengembalikan yang namanya uang korupsi. Seharusnya Pak, kalau memang ya Habibur Rahman ini orang ini ya nggak 11-12 lah kalau kata saya. Ini dia nih, ini sama-sama yang namanya si manusia kucil itu, si Bahlul itu ya, si Bahlil itu seharusnya gitu dong. Pembelaan untuk rakyat yang bagaimana kalian utarakan? Kok yang lebih lucu lagi ya? Coba bahas deh sekali-kali. Kamu kan lebih action kan yang namanya di setiap persidangan paripurna. Setiap ada persidangan yang namanya di DPR, Anda kan lebih action, lebih utama, lebih besar mulutnya di sana ketimbang badannya. Ya kan, lebih besar, lebih tinggi suaranya ketimbang badannya di sana. Coba buka masalah korupsi ini. Ya masalah korupsi ini terus atau enggak sentil-sentil itu masalah orang yang melaporkan pembelaan untuk rakyat penolakan PPN 12%. Ya kan? Kalau enggak gini aja. Anda ya di sana turun deh. Ya, Anda itu seharusnya Anda tuh membelain rakyat. Orang yang membela rakyat, hak rakyat, yang keberatan rakyat yang semakin meningkat kemiskinannya, penganggurannya semakin meningkat loh. Ya, kegaduhan yang nggak karu-karuan Indonesia ini sekarang ini. Ya disebabkan apa? Ya disebabkan orang-orang yang duduk-duduk di sana di DPR itu ya selalu merubah, dikit-dikit merubah Perpu ini keluarkan, Perpu itu. Ini sebentar lagi seperti itu juga kan, seperti Orba. Apa-apa undang-undang yang berkaitan 45 rubah segera. Ya, lama-lama bro, jangankan menegakkan yang namanya undang-undang perampasan aset, lama-lama tenggelam semua yang menyentil-nyentil masalah pemerintah ini. Itu ya, undang-undang itu mereka yang bikin baru di sini. Itu apa yang saya sampaikan dulu benar kenyataan. Orde Baru jilid kedua bangkit kembali. Ingat itu, siapapun yang bersuara dor tembak mati bila perlu. Ya, ini kenyataan untuk yang namanya Rieke Diah Pitaloka alias Oneng. Pembelaan penolakan yang namanya PPN 12% itu dilaporkan. Apa gunanya kalian? Ya, terlalu banyak praksi yang berkoalisi sama orang-orang yang di tinggi sekarang ini, bro. Ya toh? Harusnya Anda itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan mafia itu lebih pantasnya. Salam waras buat anggota-anggota DPR situ. Ya, memikirkan hanya kepentingan perut-perut Anda semua, bukan kepentingan rakyat. Ya, ya, kapan itu DPR itu ngebul itu dibom orang? Memang banyak yang
mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dua bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain.
Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Kemudian Jokowi juga dikeluarin dari PDI, nggak terima dia. Sasarannya siapa? Hasto sama Tom Lembong. Yang gede-gede nggak usah. Makanya ada statement dari Prabowo bilang kalau mau mulangin yang namanya uang korupsi itu kalau bisa diam-diam aja, jangan gembar-gemborkan. Maksudnya jangan gembar-gembor siapa aja yang terlibat dalam kasus Tom Lembong misalnya, ya kan? Kan atas persetujuan Jokowi, ya kan, biar Jokowi nggak kena jerat, ya kan. Jadi cepat-cepat lah orang itu dikerangkeng semua itu, ya, kayak Tom Lembong, kayak Hasto bilang kalau yang terlibat itu adalah Harun Masiku di sana, ya. Kenapa? Ya, Harun Masiku dulu, ya, pesuruhnya yang namanya Demokrat itu lah, dipecat dari Demokrat lari ke PDIP baru 7 bulan kan. Itu kira-kira menangin siapa dia? Menangin Jokowi kan? Ya kan? Nah, sasarannya siapa sekarang ini? Hasto harus ditangkap katanya. Tapi yang besar-besar kayak yang namanya Hopipa yang udah diobo-obo jelas-jelas sama KPK di sana aman tuh. Atau jangan-jangan Bu Hopipa mulangin uang yang namanya hibah itu ke Prabowo udah diam-diam. Keren kali bro perpolitikan sekarang ini, ya. Licik kali bro, ya, kejam memang harus kejam model PKI bro, ya. Kalau mau bantoy orang itu mutilasi PDIP, ya, macam yang namanya Soeharto dulu sama yang namanya Suryadi. Kalau mau mutilasi yang namanya Ibu Mega, ya begitu, ya dah. Sementara yang besar-besar jangan, ya, kayak yang namanya kasus impor hanya Tom Lembong, ya, 5 ton. Ya, sementara ada yang namanya bapak-bapak, ada yang 11 ton, termasuk Zulkifli Hasan 11 ton. Aman lah, karena dukung mereka. Makanya selalu saya sindir, ya, kalau mau sidak pakai KPK, lihat dulu, ya, itu koalisi apa enggak sama presiden. Ya, makanya ada statement yang malah dulu kalau kampanye gebrak-gebrak podium. Saya akan kejar koruptor sampai ke negeri Antartika. Nggak usah jauh-jauh dulu. Orang yang koalisi dengan Anda itu dulu digaruk abis, sisir abis. Jangan pilih-pilih lah, ya. Masa gemulai? Ya, setelah Jokowi lepas kok. Kalau kampanye untuk lawan Jokowi garang, ya, garangnya luar biasa bro. Ya, tapi giliran dia Jokowi udah jadi petugasnya Jokowi, kok gemulai, ya kan? KPK kalau mau sidak itu harus telepon dulu, ya, itu koalisi apa enggak, gitu. Nah, terus kemudian kalau yang korupsi mulanginnya jangan gembar-gembor, diam-diam kalau bisa. Supaya kenapa? Maksud dan katanya harus diam-diam agar kasus itu tidak melibatkan orang yang menjadikan dia presiden. Paham sampai di sini? Ya, makin kesini makin hancur negara kita. Delegasi di D8 kemarin, beberapa delegasi meninggalkan dia lagi pidato. Artinya tidak ada dihargai lagi negara kita ini karena omon-omon. Betul apa benar? Paham sampai di sini? Ada yang mau mutilasi itu kenapa? Mau mengamankan diri lah. Karena ada blok Medan, ya. Kemudian sasarannya siapa? Hasto. Kemudian sasarannya siapa lagi? Tom Lembong. Yang besar-besar aman kan? Betul nggak? Makanya sosok gentle dulu gebrak-gebrak podium, kejar sampai ke negeri Antartika. Ternyata orang-orang yang berkoalisi sama dia itu banyak yang korupsi, terutama Ibu Hopipa itu, ya. Dana hibah, atau udah jangan-jangan udah diam-diam seperti yang Prabowo minta, diam-diam kembalikan agar orang-orang yang terlibat dalam dana hibah itu nggak terpublikasi gitu. Salam waras bro, politik itu kejam bro, ya. Yang dulu katanya macan Asia, sekarang meong manut begitu aja, suruh mulangin, ya, dimaafkan koruptor. Aduh, sejak kapan negara kita ini tentang undang dulu 2012 lalu
MK diminta mendilet yang namanya undang-undang tentang ya masalah korupsi, pencekatan para koruptor agar dikurangi masa tahanannya, dikasih ampunan, begitu kan maksudnya. Sementara Ajeng dulu teriak-teriak masalah korupsi, diberi bonus, diberi ini. Lupa kalau majikannya Ajeng itu yang mendilet ya pasal 95 tahun 95 itu ya, undang-undang tentang pencekatan masalah korupsi itu dihapus sama SBY tahun 2012. Harusnya dibangkitkan lagi dong undang-undang perampasan aset. Kenapa takut? Malah koruptor disuruh maafkan. Ya kan, gemulai kok lama-lama. Gimana ceritanya? Ada presiden kok kalah sama koruptor, disuruh mulangin diam-diam pula. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti. Saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Negara kita ini memang sepertinya diambang kehancuran, apalagi tentang hukum mengenai korupsi. Pertama, saya ulangi lagi, bagi yang orang yang tidak bersalah dipenjarakan seumur hidup, tapi bagi koruptor ringan gitu kan. Seharusnya anggota-anggota DPR ya mendukung yang namanya pencekalan seorang koruptor itu. Orang-orang yang terlibat dengan korupsi itu ke luar negeri itu harus dicekal. Adanya karena nilai 300 triliun ini nggak sedikit loh, nggak sedikit. Dulu kalian masih ingat nggak yang namanya Adeline Lis, ya kasus pembalap liar, yang namanya Joko Chandra sampai operasi plastik, ya kan, menghilang sampai 13 tahun. Ketika mereka dicari-cari udah operasi plastik, itu yang kita khawatirkan ya. Kenapa orang-orang ini udah mulai canggih? Kenapa? Ya 300 triliun itu nggak sedikit bro, ya. Kenapa nggak ada dukungan sih kayaknya pemerintah untuk mendukung pencekalan yang namanya para koruptor ini untuk berpergian, terutama ke luar negeri ya. Ini malah ada yang selfie makan bareng, katanya dia di penjara udah diponis 5 tahun, yang satunya 6 tahun setengah, apalagi Sandra Dewinya. Kok bisa-bisanya sih belum lama ini di tahun baru ada foto-foto bareng sama keluarga? Aneh nggak kira-kira? Ini kapan sih dia berangkatnya? Kayaknya malam hari itu ya fotonya ya. Nah itu loh, makanya saya bilang kenapa sih hukum di negara kita ini giliran koruptor disayang-sayang, tapi orang yang salah tangkap seumur hidup.
Nah, hukum untuk orang oknum institusi ini ya, hukum untuk institusi kepolisian ini, oknum-oknumnya ini kebal hukum gitu kan. Citra-citra baju coklat ini kayaknya susah ya dipulihkan kembali, emang mangsa-mangsa mereka kayaknya ya, rakyat-rakyat kecil kayaknya seperti itu ya. Cari makannya agar cepat kaya itu mangsa-mangsa mereka tuh peras orang kecil. Ya kan? Nah, untuk menaik jabatan agar dapat gajinya tinggi ya akal-akalin gitu kan. Baik itu di bagian reserse narkocoy, mau itu apa pokoknya kalau di bagian itu aja deh, banyak deh ya kejadian yang aneh-aneh. Tapi dibiarkan gitu loh. Nah, ada lagi yang soal tadi ya mengenai yang namanya pencekalan para koruptor ini untuk berpergian. Nggak ada kayaknya. Yaitu salah satunya, kalian udah lihat belum? Itu ada muncul seseorang yang motret tahun baru kemarin, kayaknya orang korupsi yang habis disidang divonis 6,5 tahun sama istrinya kemarin itu pose-pose sama keluarga tuh bro, masih makan-makan enak. Yang saya heran itu ya makan enaknya di Eropa ya kan, belanja-belanjanya di luar negeri ya kan, kemudian untuk kecantikannya di luar negeri, semuanya di luar negeri, maling duitnya tuh di negara kita gitu loh ya kan, maling duitnya di negeri Indonesia ya, makan enak-enaknya ala-ala Eropa, makannya di Eropa, kemudian jalan-jalannya beli tas-tas branded itu di luar negeri, malingnya itu di Indonesia ya, ya benar apa betul? Ya begitulah loh. Nah apalagi ini untuk dukungan pencekalan para koruptor, nggak ada bro ini dukungannya, apalagi anggota-anggota DPR diam kicip semua. Coba Habibur Rahman itu coba bunyi dong, tegaskan setegas-tegasnya, lebar-lebar buka mulutnya ya begini ya bro. Kenapa? Ajukan pencekalan berpergian para koruptor, apalagi ketemu keluarga, makan-makan malam, dinner enak-enak ya kan, itu yang dimakan isi perut kalian itu untuk barang-barang mewah, untuk kecantikan segala macam itu hasil korupsi bro ya. Coba Habibur Rahman itu teriak yang kencang, alah ya, badanmu pendek kecil, suaramu kencang, kamu paling action kan di yang namanya DPR, teriakin dong kencang, cekal itu orang-orang berpergian. 300 triliun itu nggak sedikit, ratusan miliar aja nggak sedikit ya. Kita mengantisipasi adanya perubahan wajah seperti yang namanya dulu ada Adeline Lis, kemudian ada Joko Chandra dulu ya, anak-anak emasnya SBY itu dulu ya, ada Hasna segala macam itu dulu, anak-anak SBY termasuk Harun Masiku ya kan, itu anak-anak emasnya SBY itu dulu. Kok jadi disayang-sayang ini orang yang nyinyir masalah Harun Masiku itu dulu, kemudian ada orang yang nyinyir masalah kepemerintahannya siapa namanya itu SBY, Adeline Lis, Joko Chandra, kemudian Gayus Tambunan, pajak semuanya, Setia Novanto dan lain-lain ya, Angelina Sondak, Hambalang itu, Andi Malarengeng dan kakaknya ya kan, semuanya banyak yang terlibat, semuanya disayang-sayang. Dulu kalian ngenyek-ngenyek masalah itulah, kok sekarang kalian diam aja setelah koalisi kalian diam-diam aja, nggak ada pencekalan untuk yang para koruptor untuk keluar negeri. Yang herannya kalau di zaman SBY dulu korupsi besar-besaran tuh aman ya, kemudian yang kecil-kecil kayak Angelina Sondak itu ya hukumannya berat. Nah sama sampai sekarang generasi itu turun. Siapa sih pemegang ini ya? Yang heran itu siapa sih pemegang? Coba deh diperiksa kasus-kasus suap jaksa ini ya, Jaksa Agung, hakimnya coba diperiksa ya, keputusan-keputusan ini berdasarkan siapa. Kadang-kadang ada orang yang suka bermuka dua ya, di depan publik ngomongnya begini harus 50 tahun penjara, tapi di belakang justru ingin mendukung hakim ya kan. Nah mudah-mudahan telingamu di sana ngebuka ya orang ngoceh di yang namanya medsos ini. Cekal
untuk orang-orang yang berpergian. Karena dulu ada bapak-bapak zamannya Bung Karno dulu melarikan uang negara ketika diaudit, minta diaudit uang negara ini jadi warga asing, dijemput sama wakil presiden Soeharto dulu, ada Malek. Masih ingat kalian itu, dia tuh anggota PRRI dulu. Ya masih ingat. Belum buta kan? Nah, belum tuli kan? Nah, itu. Nah, takutnya seperti itu ya, banyak-banyak para koruptor. Jangan didukung ya, macam ada seorang bapak-bapak dulu yang ketika negara kita diminta audit yang namanya keuangan malah lari menjadi warga asing. Ini kasus-kasus BLBI aja masih belum tuntas loh, masih banyak loh menjadi negara warga asing. Ya kan? Masih banyak. Coba mana yang mau kejar katanya sampai ke negeri Antartika segala macam tuh, cobalah ya, korek dulu yang di negara kita ini. Paling tidak kalau memang udah divonis ya sekian tahun nggak ada dong pose-pose dinner sama keluarga. Gimana ceritanya kok bisa narapidana kok bisa pose-posean sama keluarga? Aneh bin ajaib hukum negara kita ini. Gimana sih Mas? Kalau rakyat nggak ngamuk, alam akan ngamuk nanti ya, ingat itu. Terus terang aja saya bangga dengan tim yang membantu saya. Di awal-awal mereka was-was bekerja untuk Prabowo Subianto. Katanya orangnya galak, kalau nggak benar ya galak. Kalau mau ngerampok dari rakyat ya galak. Tapi kita lumayan, kita tadi berapa? 2 bulan 8 hari. Saya lihat lumayan, ada di sana sini yang goreng-goreng ini dan itu, ya sudahlah. Itu udah biasa kita, ya kan? Rakyat mengerti siapa yang benar dan siapa yang ngarang. Saya mohon sekali lagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar sebentar. Saya mengerti sebenarnya saudara, berat sekali untuk sabar. Saya juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya kan, berilah saya kekuatan untuk memberi hasil untuk rakyat secepatnya.